salah satu sektor pendongkrak perekonomian Indonesia. Sektor pertanian mampu menyumbang GDP nasional dan mampu menjadi penggerak perekonomian di tengah terpaan pandemi. Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab atas pemenuhan pangan untuk 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Bagaimana menjaga pangan tetap terpenuhi dan aman memerlukan sebuah strategi. Salah satunya adalah peningkatan produksi. Upaya pencapaian produksi yang optimal menjadi titik fokus yang ditangani Kementerian Pertanian. Langkah yang dilakukan diantaranya mengefisiensikan dan mengefektifkan dari sisi hulu, yaitu budidaya komoditas pertanian. Tantangan budidaya pertanian sekarang ini sangat dinamis, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan pengetahuan terhadap teknologi. FAO membuat prediksi bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan mengalami peningkatan hingga mencapai 9,6 miliar. Hal ini berarti produksi pertanian harus meningkat sebesar 70% agar mampu mencukupi kebutuhan penduduk dengan jumlah sebesar itu. Apabila tidak terpenuhi, dunia akan terancam krisis pangan. Fenomena aging farmer, di mana sebagian besar petani terdiri dari kelompok usia tua, juga menjadi persoalan. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19 yang memiliki dampak yang sangat terasa di bidang pertanian. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional akan mengalami surplus pada bulan Juni 2020. Namun, permasalahan pangan terlihat pada tahun 2016 hingga 2018. Angka kelaparan di Indonesia mencapai 22 juta orang. Saat pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, sehingga sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas. Akibatnya terjadinya kurangnya produktivitas pangan. Dari berbagai permasalahan berkaitan tentang pangan yang telah dijabarkan, pemerintah harus mengambil langkah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Sehingga Kementerian Pertanian mendorong bertani yang low input, efisiensi tinggi, dan berkelanjutan serta mengurangi dampak lingkungan. Melalui pendekatan teknologi, diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian. Sudah banyak teknologi yang diinisiasi oleh para ahli dari akademisi sampai swasta, dan sudah saatnya untuk diwujudkan. Sistem industrialisasi pertanian yang memberikan perlakuan presisi pada semua lini, mulai hulu atau on-farm sampai hilir atau off-farm. Dengan memaksimalkan food productivity, food security, food quality, food safety, dan sustainable, serta meminimalkan food loss, food waste, dan environmental damage. Kementerian Pertanian juga perlu mengambil peran dengan membuat roadmap smart farming, proyek strategis pemerintah 2020 sampai dengan 2024 melalui food estate yang dibangun dengan korporasi petani dapat mendukung penerapan smart farming secara masif, khususnya di Tuatunu, Pangkal Pinang. Teknologi ini mendorong transisi untuk menciptakan sistem pangan sehat dan cerdas lingkungan. Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali untuk membangun nasionalisme. Selain itu, pemerintah juga dianggap perlu untuk memetakan potensi-potensi pertanian yang ada, melakukan stabilisasi harga pangan, melakukan konsolidasi terkait lahan pertanian, dan juga membuat regulasi-regulasi yang berkaitan dengan permasalahan pangan yang ada. Petani juga perlu diberikan fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran melalui program Bumi Tani atau Badan Usaha Milik Petani. Smart Farming 4.0 berbasis IoT hadir sebagai solusi teknologi terkini di mana teknologi Wireless Sensor Network atau WSN yang diterapkan secara lebih luas pada pertanian yang berbasis IoT. Apa itu Smart Farming? Istilah ini persis seperti istilah Smart City. Ya, Smart Farming atau pertanian pintar adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi.
Contohnya seperti platform yang disambungkan dengan perangkat teknologi seperti tablet atau handphone dalam pengumpulan informasi pertanian. Dengan demikian, bisa didapatkan data yang lebih terukur, seperti data apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai hasil produksi yang optimal. Hasil panen dengan meletakkan sensor IoT atau Internet of Things di lahan pertanian. Hal ini akan memudahkan petani dalam mengumpulkan data dan juga akan meningkatkan akurasi data, misalnya seperti status hara tanah, kepapang udara, kondisi cuaca, dan sebagainya. Kedua, agri drone sprayer atau drone penyemprot pestisida dan pupuk cair. Yang ketiga adalah drone surveillance atau drone untuk pemetaan tanah. 4. Keamanan pangan dan penjagaan hama dengan menempatkan wireless CCTV dengan solar panel di beberapa titik di wilayahnya. Dan yang kelima, beberapa aplikasi canggih yang dapat dipakai oleh pelanggan untuk memantau dan menjalankan operasional pertanian dari layar smartphone. Di Indonesia sendiri, penerapan smart farming sudah dilakukan. Teknologi yang digunakan dalam smart farming yang dapat diaplikasikan di pertanian Desa Tua Tunu Pangkal Pinang yaitu teknologi penyiraman otomatis menggunakan smartphone dengan aplikasi yang terinstal pada smartphone sehingga dapat dikontrol dari jarak jauh, baik dengan perintah suara ataupun perintah waktu atau timer. Aplikasi pada smartphone terhubung dengan smart breaker yang akan memutus dan menyambungkan ke solenoid valve untuk menutup dan membuka katup penyaluran air guna penyiraman tanaman di greenhouse.